Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Kurniawan Ardiansyah. Saya berasal dari jurusan D3 Perbankan dan Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan mad fa'ri. Hukum bacaan mad fa'ri dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan bertemu dengan hamzah, sukun atau tasdid, dan atau bertemu dengan waqaf. Yang pertama, mad fa'ri bertemu hamzah ada 2. Yang pertama, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah apabila terdapat huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 6 harokat. Contoh bacaan mad wajib mutasil adalah Ja'a nasrullah, dan ditandakan dengan tanda ini, dan ini huruf mad bertemu dengan hamzah dan dibaca panjang. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda atau terpisah, dibaca 4-5 harokat. Contoh bacaan mad jaiz munfasil adalah fi ahsani taqwim, dan di sini dibaca panjang karena bertemu hamzah di kalimat lain. Yang kedua adalah dikelompokkan berdasarkan dengan sukun, yaitu mad lazim kilmi mutakhsal, yaitu apabila huruf atau bacaan mad sudahnya berupa huruf yang bertasdid, panjangnya 6 harokat. Contoh bacaannya adalah at-tahajjuni. Di sini dibaca panjang karena setelah huruf mad terdapat tanda baca tasdid. Yang ketiga adalah dikelompokkan karena waqaf. Mad fa'ri karena waqaf dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mad arid li sukun, yaitu apabila mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan, panjangnya boleh 2, 4-6 harokat. Contoh bacaan mad arid li sukun adalah in kuntum mu'minin. Di sini waqaf dan setelah huruf mad terdapat sukun. Dan yang mad yang dikelompokkan dengan waqaf yang kedua adalah mad layan, yaitu apabila berhenti pada suatu huruf sebelumnya berupa wawu sukun, ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, panjangnya boleh 4-6 harokat. Contoh dari mad layan adalah sebagai berikut. Yang pertama, khauf dan as-sauf. Di sini sebelum huruf ma terdapat harokat yang berbeda. Sekian penjelasan yang saya ketahui tentang hukum mad fa'ri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haratul Mufirah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan pada mad fa'ri. Pembagian mad fa'ri ada 3, yaitu mad fa'ri yang bertemu dengan hamzah, mad fa'ri yang bertemu dengan sukun atau tasdid, dan mad fa'ri yang bertemu dengan waqaf. Nah, mad fa'ri yang bertemu dengan hamzah dibagi menjadi 3, yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil yaitu apabila terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjang harokat ketika wasol harokat. Sedangkan dalam keadaan waqaf boleh dibaca 4-5-6 harokat. Contohnya maya malsu. Nah, ini kan ada domah bertemu dengan wawu, kemudian bacaan mad ini bertemu dengan hamzah, maka ini dibaca sepanjang 4, 5, dan 6 harokat. Berarti bacanya maya malsu. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah, panjangnya 4-5 harokat.
Contohnya fi ahsani taqwim. Nah, ini ada bacaan mat kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Ini maka dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Kemudian yang ketiga, mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah apabila terdapat hak dhamir bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Contohnya yudillu bihi illa. Nah, ini kan ada bacaan mat di sini. Itu dibaca panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Maka membacanya yudillu bihi illa. Nah, yang kedua, mat far'i yang bertemu dengan sukun dan tasydid dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, mat farqi. Mat farqi adalah mat yang terjadi karena dalam ayat Al-Quran terdapat mat badal yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Contoh mat farqi terdapat dalam surah Al-An'am, yaitu lafadznya az-zakaroin. Terus yang kedua terdapat dalam surah Yunus, yaitu lafadznya Allahu. Terus yang kedua terdapat mat lazim. Mat lazim yaitu apabila huruf atau bacaan mat sesudahnya berupa huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat. Contoh lafadznya atahajjun. Nah, ini kan bacaan mat kemudian bertemu dengan tasydid, maka panjang bacaan dalam lafadz ini adalah 6 harokat. Yang ketiga adalah mat lazim kilmi mukhafaf. Mat ini adalah mat badal sesudahnya terdapat huruf sukun. Panjangnya 6 harokat dan mat ini hanya terdapat pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Contoh lafadznya adalah al-an. Nah, di sini kan ada bacaan mat kemudian bertemu dengan huruf sukun, maka panjang bacaan lafadz ini adalah 6 harokat. Kemudian yang keempat ada mat lazim harfi musaqal. Mat ini terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di beberapa awal surah. Hurufnya adalah mim, kaf, lam, sin, ain, shad, qaf, dan nun. Cara membaca huruf tersebut sesuai dengan nama hurufnya, dibaca panjang 6 harokat dan diidghamkan. Contohnya alif lam mim. Kemudian contoh yang kedua to sin mim. Nah, ini mat lazim harfi musaqal ini harus dibaca panjang 6 harokat dan diidghamkan. Kemudian yang kelima ada mat lazim harfi mukhafaf. Mat yang terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di beberapa awal surah. Hurufnya adalah mim, kaf, lam, sin, ain, shad, qaf, dan nun. Nah, kalau di mat lazim harfi mukhafaf ini cara membaca huruf tersebut sesuai dengan hurufnya, dibaca panjangnya 6 harokat tetapi tanpa diidghamkan. Kalau yang mat lazim harfi musaqal itu kan diidghamkan. Kalau mat lazim harfi mukhafaf itu tanpa diidghamkan. Jadi cara membacanya adalah ain, sin, qaf, shad, alif, lam, ra, ha, mim. Yang ketiga ada mat far'i karena waqaf.
Mad far'i karena wakaf ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah apabila mad tobi'i jatuh sebelum huruf yang diwakafkan, panjangnya boleh 2, 4, sampai dengan 6 harokat. Contohnya, yang kuntum mu'minin. Nah, ini kan ada bacaan mad, kemudian dia bertemu dengan wakaf di sini. Ini bisa dibaca panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian contoh yang lain ada alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga ketemu wakaf. Ini bisa bacaan ini bisa dibaca panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian yang kedua adalah mad lain. Mad lain yaitu apabila berhenti pada suatu huruf sebelumnya berupa waw sukun, ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, panjangnya boleh 2, 4, sampai 6 harokat. Contohnya, ini berharokat fathah kemudian bertemu dengan ya sukun, maka dibaca as-soif. Yang kedua, ini fathah kemudian bertemu dengan waw sukun, maka dibaca khauf.